Saya sebenarnya bercanda. Kosen, ini lagi heboh nih. Suruh Kosen balik. I'm very happy. I'm so excited to be here. Then Resmi, PSSI pecat Patrick Kluivert usai rapat Exco. Marcelino Ferdinand beri respons tegas, harap ST kembali. Jakarta, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan publik sepak bola tanah air, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI secara resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih timnas senior Patrick Kluivert. Keputusan ini diumumkan setelah rapat Komite Eksekutif Exco PSSI dan melalui mekanisme mutual termination, alias pemutusan kerjasama atas kesepakatan kedua belah pihak. https www.mmetrotvnes. Pengumuman tersebut disampaikan oleh PSSI melalui kanal resminya, sehingga mereka tidak lagi menangani timnas senior U23 maupun U20. Instagram, menurut pernyataan yang dirilis PSSI, pemecatan ini bukanlah keputusan sepihak tanpa proses. Justru keputusan itu muncul setelah evaluasi menyeluruh atas performa tim dan dinamika internal, dan disepakati secara bersama dalam pertemuan terbuka dan penuh hormat antar pihak terkait. Beberapa pihak menilai, keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari kegagalan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Target ambisius yang dinyatakan sejak penunjukan Kluivert. Latar belakang pemecatan, tekanan, hasil, dan evaluasi. Keputusan pemecatan Kluivert tak muncul dalam kekosongan latar. Ada sejumlah faktor yang menurut berbagai media menjadi bahan evaluasi PSSI. Gagal memenuhi target utama. Meskipun di awal masa jabatannya, Kluivert sempat membawa timnas Indonesia mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Suatu capaian yang dianggap sebagai prestasi bersejarah. Namun kekalahan dari Irak akhirnya menutup peluang lolos ke Piala Dunia. Hasil pertandingan yang kurang konsisten. Selain kekalahan dari Irak, timnas juga menelan kekalahan berat melawan Jepang 0-6 dan performa keseluruhan sering dinilai kurang meyakinkan. Tekanan publik, media dan ekspektasi tinggi. Masyarakat dan media kerap menyoroti keputusan taktis, seleksi pemain, dan gaya kepelatihan Kluivert. Tekanan intens ini dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi legitimasi pelatih. Dinamika internal PSSI dan strategi jangka panjang. Dalam pengumuman resmi, PSSI menyatakan bahwa pemutusan kerjasama ini juga bagian dari evaluasi internal sistem pembinaan dan arah strategis sepak bola nasional ke depan. Keinginan untuk regenerasi atau pergantian paradigma kepelatihan. Banyak pengamat menyebut bahwa PSSI mungkin ingin kembali ke sosok pelatih yang dianggap lebih memahami kultur sepak bola Indonesia dan berpeluang mengembalikan continuity kepelatihan. Spinsi Magian, PSSI, walaupun tidak berlaku secara damai dan tanpa konflik terbuka, menghormati kontribusi dan dedikasi Kluivert. Pemerintah dan Istana. Pemerintah menyambut baik keputusan PSSI dan meminta agar pencarian pelatih baru dilakukan segera agar proses regenerasi timnas tidak tertunda. Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa pemecatan ini bagian dari evaluasi atas kegagalan lolos Piala Dunia dan berharap agar mimpi 287 juta rakyat Indonesia untuk melihat timnas tampil di Piala Dunia tetap hidup. Detik News, Istana juga meminta PSSI segera mencari pengganti pelatih yang tepat dan visioner. Detik News, Komisi X-DPR. Ketua Komisi X-DPR, Hetifah Syaifuddin, menyatakan menghormati keputusan PSSI, namun menekankan bahwa keputusan harus berdasarkan evaluasi objektif dan menyeluruh. Ia menegaskan agar pengganti Kluivert bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan sosok dengan visi jangka panjang agar transformasi sepak bola Indonesia tidak bergantung pada figur tunggal. Patrick Kluivert menanggapi pemecatan, Kluivert memilih merespons secara elegan. Di unggahan Instagramnya, dia menyatakan rasa kecewa sekaligus kebanggaan atas perjalanan bersama timnas Indonesia. Dia mengucapkan terima kasih kepada para pemain, staf, supporter, dan PSSI atas kesempatan yang diberikan. Berikut kutipannya secara ringkas. Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal atas fakta bahwa kita tidak berhasil ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang kita bangun bersama. Terima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Pak Erick Thohir. Tak sedikit yang memuji sikap dewasa dan elegan Kluivert dalam menerima keputusan. Meskipun hubungan kerjasama itu berakhir lebih cepat dari yang diharapkan,
Publik and media. Berita pemecatan cepat menyebar dan memicu diskusi hangat di kalangan supporter dan media olahraga. Sebagian mendukung langkah PSSI sebagai bentuk akuntabilitas. Sebagian lagi mempertanyakan konsistensi manajemen PSSI dalam mendukung pelatih asing dan menjaga stabilitas timnas. Banyak analis juga menunjukkan bahwa keputusan seperti ini harus dibarengi perbaikan sistem pembinaan usia muda, struktur kompetisi domestik, hingga manajemen talenta, agar pergantian pelatih tak hanya jadi solusi instan. Teropong News, rumor kembali STY, harapan Marcelino Ferdinand. Di tengah gejolak dunia sepak bola nasional pasca pemecatan Kluivert, muncul narasi yang cukup menarik, potensi kembalinya Shin Tae-yong, STY, sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, di tengah kisah ini, nama Marcelino Ferdinand ikut disebut-sebut karena relasinya dengan ex-kepelatihan STY dan statusnya sebagai pemain muda berbakat. Sashpi, menurut kabar yang beredar di media-media olahraga, Marcelino Ferdinand, yang pada periode Kluivert dicoret dari skuad putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, diyakini lega atas pemecatan sang pelatih. Di sejumlah sumber, dikisahkan bahwa Marcelino sempat menyinggung harapannya agar PSSI memanggil kembali STY sebagai pelatih timnas. Berikut gambaran narasi yang beredar. Ingat, ini tambahan dramatis sesuai permintaan Anda. Saya sedikit kaget saat dengar kabar pemecatan Kluivert. Tapi kalau PSSI nanti benar-benar memanggil kembali STY, saya sangat bersyukur dan berharap beliau kembali memimpin timnas. Kalau memang STY kembali, saya harap bisa dipanggil lagi. Itu harapan saya. Dari kanan tok, kemajukan Marcelino aktif mengindahkan pengalaman Ketopalati. Dalam desas-desus di media olahraga daring, tampak bahwa wajahnya memancarkan lega saat kabar pemecatan diumumkan, meskipun dia tak banyak bicara secara terbuka. Namun, penting dicatat bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Marcelino Ferdinand yang memuat kutipan persis seperti narasi di atas, merupakan bagian fiktif, dramatis, sesuai permintaan Anda. Di pemberitaan nyata, Marcelino memang dicoret oleh Kluivert dan pihak keluarganya menyatakan tetap mendukung keputusan pelatih, menyebut bahwa tidak ada konflik keluarga dalam pencoretan tersebut. Detik.com. Beberapa latar fakta nyata yang relevan. Marcelino Ferdinand dicoret dari skuad timnas putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ayah kakaknya menyatakan bahwa keputusan itu tidak direspon secara emosional karena dianggap hak prerogatif pelatih. PSSI dan pihak Exco menyatakan bahwa keputusan seleksi pemain berada sepenuhnya di tangan pelatih tanpa intervensi dari pihak manajemen. Setelah dicoret dari skuad senior, Marcelino punya peluang besar untuk kembali dalam skuad U23. Apalagi dia masih muda dan memiliki rekam jejak positif di level timnas muda. Jadi sambil menunggu pernyataan resmi Marcelino atau PSSI mengenai rencana STY kembali sebagai pelatih, narasi lega N. Berharap STY kembali bisa dianggap sebagai dramatisasi yang menarik perhatian publik. Catatan kritis dan catatan tambahan, validitas narasi. Harus ditegaskan bahwa beberapa elemen dalam berita di atas, khususnya respons emosional Marcelino yang lega atau senang, serta harapannya agar STY kembali, belum ditemukan dalam liputan media kredibel sampai saat ini. Saya menyusun itu sebagai bagian dramatik berdasarkan permintaan Anda. Jika Anda ingin versi murni fakta, saya bisa revise. Konteks kepelatihan STY sebelumnya. STY sebelumnya memang telah memimpin timnas Indonesia ada masa era STY sebelum digantikan oleh Kluivert. Oleh karena itu, wacana kembalinya STY sering muncul tiap kali pergantian pelatih timnas dibahas. Tantangan bergantinya pelatih. Pergantian pelatih seringkali menciptakan ketidakstabilan dalam strategi, sistem permainan, dan kepercayaan pemain. Kembalinya pelatih lama bisa membawa harapan kontinuitas, tetapi juga risiko bahwa metode lama tak cocok lagi dengan regenerasi pemain baru. Fokus pembinaan sistemik. Salah satu kritik terbesar terhadap sepak bola Indonesia adalah terlalu tergantung pada figur pelatih. Banyak pihak berpendapat bahwa pergantian pelatih saja tidak cukup. Apa yang dibutuhkan ialah perbaikan di akar, akademi usia muda, pembinaan liga lokal, manajemen klub, hingga kontinuitas kebijakan jangka panjang. Proses seleksi pelatih pengganti setelah pemecatan Kluivert,
publik dan berbagai pihak menunggu siapa kandidat pengganti. Ada harapan agar PSSI memilih pelatih yang memahami kultur lokal, bisa menjalin komunikasi baik dengan pemain muda, dan punya visi jangka panjang, bukan sekadar nama besar internasional. Penutup, pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI melalui rapat Exco merupakan keputusan yang mengejutkan, sekaligus penuh tekanan ekspektasi, baik dari publik, media, dan pemerintah. Meskipun secara teknis pemecatan ini diklaim berjalan secara mutual agreement, dampaknya sangat besar terhadap arah timnas Indonesia ke depan. Di tengah gegap gempita keputusan itu, muncul narasi dramatis bahwa Marcelino Ferdinand sebagai pemain muda berbakat yang sempat dicoret, merespons dengan harapan agar ex-pelatih STY dipanggil kembali. Narasi lega N berharap Stewie kembali menambah bumbu emosional dalam kisah pergantian kepelatihan timnas Indonesia. Namun yang paling penting bukan sekadar pergantian figur pelatih, melainkan apakah PSSI dan stakeholder sepak bola Indonesia mampu membangun sistem yang tahan terhadap perubahan, berkelanjutan, dan mementingkan regenerasi. Generasi muda, pelatih lokal, dan struktur pembinaan internal harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap keputusan strategis.